Terima kasih teman-teman semua, Bu Rahmi, Bu Nali, Kak Sap, thank you, dan Nggak usah teman-teman pakai semua Kak juga. kali, Mas. Kita kan Biar sama kita ya. seragamin dong. Kita Kita seragamin hari ya. ini. Nanti habis selesai acara panggil lain lagi. Biar konsisten. Oke. Biar Oke. konsisten ya. Oke. Bicara soal mengakui ini kan kita yang awal ya. Kalau saya boleh mundur sedikit gitu. Sulit mengakui sesuatu yang belum bisa kita pahami. Ya. Jadi menurut saya kita mulai pahami dulu gitu. Saya krisis identitas itu apa gitu. Yeah. Saya ambil contoh misalnya krisis ekonomi deh gitu. Yang disebut krisis ekonomi itu kan bukan berarti tidak ada ekonomi, tapi kondisi ekonominya sedang tidak baik. Krisis ekonomi kan begitu. Kondisi ekonomi orang pada umumnya menurun, negara artinya belum seperti yang diinginkan. Gitu. Nah, krisis identitas bukan berarti tidak ada identitas. Namun karena kita itu sadar atau di bawah sadar selalu punya identitas, gitu ya. Selalu memberikan label. Kayak misalnya tadi ketika saya diperkenalkan tadi misalnya, Ali Zainal Abidin, dia pendidikan di sini, itu kan label kan? Yeah. Orang tanya, oh Ali itu siapa? Oh Ali alumni dari sekolah ini. Oh Ali itu anaknya Pak itu, gitu misalnya, anaknya Bu ini, gitu kan? Benar. Itu kan label kan? Itu kan identitas. Yeah. Oh Ali itu orangnya yang kulitnya seperti ini dan seterusnya, itu identitas. Yang meskipun masih di luar gitu ya, masih di luar, belum masuk ke dalam secara emotion, secara perasaan dan seterusnya, secara psikologis gitu. Nah jadi ketika kita bilang krisis identitas artinya saat ini kita sedang memberi label pada diri kita, ya, hal-hal yang sebetulnya kurang membantu kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang untuk maju gitu. Misalnya apa? Termasuk misalnya saya lagi krisis identitas, itu kan kita melabel diri kita sebagai orang yang krisis identitas, itu pun juga ini agak muter dikit ya. Jadi misalnya Ali, misalnya gue lagi krisis, gue merasa krisis identitas nih misalnya gitu. Itu gue sedang memberi label pada diri saya sendiri kan gitu kan. Nah, cuman jadi saya ingin kita paham dulu bahwa kita itu punya banyak label yang kita berikan pada diri kita sendiri. Kadang kita sendiri memberikan diri kita label itu bisa positif bisa negatif kan. Saya orangnya pemalu, saya orangnya pintar, saya orangnya nggak pintar, itu juga label kita berikan. Atau kadang orang lain yang ngomong terus kita ambil, kita pakai, kita tempelkan sebagai bagian dari identitas kita gitu. Baik yang positif maupun yang negatif. Nah jadi kalau kita menurut saya tahap pertama kan kita arahnya ingin membangun mengatasi yang disebut krisis identitas ini kan. Akhirnya kan akui, hadapi, dan atasi. Nah, kita masuk di akui ini ya. Saya belum, kalau karena nanti soal komunikasi dan seterusnya itu menurut saya nanti kita selanjutnya bagaimana, tapi saya mau mundur sedikit kalau boleh gitu ya. Jadi bagian akui ini adalah memahami dulu apa itu krisis identitas, bahwa saat ini saya itu mungkin tanpa saya sadari atau saya sadari sendiri sedang memberi label-label pada diri saya yang mungkin atau yang efeknya tidak membantu pertumbuhan saya, tidak membantu kemajuan saya. Dan itu label-label itu bukan sesuatu yang permanen. Ini adalah menurut saya sangat penting. Label-label yang saat ini ada, termasuk label gue lagi krisis identitas, termasuk itu label juga, ya. Label saat ini. Saya meyakini semua masalah itu nggak ada yang permanen, gitu ya. Atau mau sebut masalah atau tantangan apapun, saya meyakininya begitu. Saya memilih untuk meyakini seperti itu. Itu kan saya bisa memberi label pada diri saya juga. Saya adalah orang, kan gitu kan? Iya. Ali itu siapa? Ali adalah orang yang meyakini bahwa semua masalah itu tidak ada yang permanen. Itu kan label juga. Nah, saya memilih untuk menanamkan label itu pada diri saya karena saya tahu label seperti itu akan membantu saya. Ada label-label lain yang
ada yang membantu juga, ada yang kurang membantu. Tapi saya mau mulai dari situ dulu, kita mengakui itu, ada kita pahami dulu apa itu krisis identitas dan atau apalah kan apa itu identitas. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Mas Ali. Mungkin kalau dari masukan dari Mas Ali dan Bu Nelly tadi aku bisa rangkum ya. Yang pertama itu harus mengerti dulu gitu kan, atau memahami dulu lah gitu, apa sih yang sebenarnya lagi saya alami gitu, dan menyadari kalau yang kita lakukan itu adalah juga sebenarnya merupakan pemberian label gitu pada diri kita gitu kan. Dan ketika kita mengalami tersebut, kita mesti ingat bahwa ini bukan suatu hal yang permanen gitu. Kalau memang kita sadar, oh kayaknya gue lagi mengalami krisis identitas nih gitu. Tapi mesti sadar nih bukan sesuatu yang permanen. Jadi ya mengakui, tapi juga bukannya terus down dan kayak, waduh gimana nih gue krisis identitas nih, gue gak bisa ngapa-ngapain. Tapi justru kayak, oke, gue krisis identitas, gue akuin, but this is not something that's permanen gitu ya. Jadi yang gue harus lakukan adalah gue mencari solusi nih, gue mesti ngapain nih biar ini bisa hilang gitu, biar ini bisa gue gak ngerasain kayak gini lagi gitu kan ya, kurang lebih. Yang pertama itu paling penting. Ya, dan kalau misalnya merasa sedih, merasa takut, itu pun juga wajar gitu ya, bukan terus kita mau menyangkal itu semua, bahwa rasa-rasa nggak nyaman itu wajar sekali gitu. Yes. Tapi setelah itu kita fokus, oke, nextnya apa nih? Seperti teman-teman semua hadir di sini kan juga kita ingin untuk menindaklanjuti lah kondisi itu kan. Iya, benar sih, setuju gitu, maksudnya bukan terus kita terpuruk gitu kan dengan kondisi ini gitu, tapi kayak what's next gitu. Terus juga kalau dari Bu Nelly tadi sebenarnya untuk bisa mengakui ini nggak datang dari pasien atau survivorsnya aja gitu ya Bu ya. Pasien atau survivors kan usianya remaja gitu, anak-anak, dimana mereka juga mungkin cara berkomunikasinya itu juga mungkin masih belum bisa gitu kan, bagaimana menyampaikannya. Jadi, nah disinilah peran orang tua tuh penting banget gitu, dimana orang tua tuh justru harus yang merhatiin gitu gerak-gerik anaknya kan, kok ini kayaknya berubah gitu, kok kayaknya dia disuruh A kayaknya nggak semangat, kayaknya dia disuruh ini nggak semangat gitu kan, misalnya kayak mungkin udah kamu di rumah aja, jangan pergi-pergi, nanti kamu kan sakit, kamu nanti capek, kamu baru sembuh nanti kamu capek, bla bla. Terus mungkin anaknya kelihatan down gara-gara itu gitu. Mungkin ya sebenarnya disitulah gitu orang tua mesti sadar bahwa anak-anak itu kan punya perasaan juga gitu. Nah mungkin justru mesti digali gitu ya Bu ya, kayak kenapa sih gitu, kenapa kok kamu kok down gitu, apa yang kamu rasakan gitu, apa yang jadi kegundahan di hati kamu gitu. Pelan-pelan mesti diajak ngomong gitu kan ya, kalau anaknya juga nggak bisa all out lah ke orang tuanya. Nah mungkin dari sisi ini juga harus dicatat dari orang tua tuh juga harus berempati gitu kepada anaknya, ketika anaknya memiliki perasaan yang tadi kayak Bu Nelly bilang, mungkin dia suka sama seseorang tapi terus merasa nggak pede sama dirinya, kan masalah remaja kayak gitu kan biasanya. Mungkin dari sisi orang tua juga, kamu nggak boleh naksir-naksiran gitu atau gimana gitu kan, melarang-larang, karena ya sebenarnya kan yang namanya anak punya perasaan juga, manusia juga gitu kan ya, wajar dong dia punya perasaan apa segala macam. Mungkin justru lebih dibimbing gitu, dikasih tahu supaya anak ini bisa lebih tahu gimana menghadapinya gitu kan, menghadapi perasaannya. Nah mungkin dari sini kalau dari aku cukup puas dengan penjelasan Bu Nelly dan Mas Ali nih mengenai mengakui ini gitu. Jadi ya kalau menurutku sudah sangat jelas di mana peran orang tua sangat penting, dan juga dari sisi anak juga nggak boleh down, tapi harus ingat ini nggak permanen dan harus maju terus gitu ya, terus cari solusi. Nah ini aku mungkin mau sekalian nih ini ada beberapa pertanyaan kan dari
peserta di sini, mungkin aku mau pilih pertanyaan yang berkaitan sama sesi pertama kita ini nih. Karena kalau di sini aku lihat pertanyaannya nih kebanyakan berkaitan dengan bagaimana cara menghadapinya. Jadi mungkin lebih cocok masuk ke section kedua kita nanti nih. Ada juga yang bertanya mengenai sebab, mungkin ini kita bisa bahas di section ketiga ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama Bisma RSPAD. Aku bacain ya. Selamat siang dokter. Oh ini ditujukan kepada dokter. Saya selalu jujur dengan Bisma. Pengobatan all high risk relapse umur 4 tahun 11 bulan tentang sakit yang dideritanya. Dan alhamdulillah Bima sangat paham akan kondisi yang sedang dialami saat ini. Oke. Pada saat dia tidak bisa jalan dan harus menggunakan kursi roda, dia sangat bersemangat agar Bisma bisa berjalan kembali. Wah, luar biasa ya, Bisma ini semangatnya tetap membara gitu, walaupun dia lagi sakit kan dan menggunakan kursi roda. Nah, tapi yang saya sedih, Bisma memang tidak bisa sekolah dan main dengan teman sebayanya. Karena apabila Bisma kecapean, pasti drop kondisinya. Alhamdulillah, Bisma selalu ceria dan auranya positif kepada teman-teman seperjuangannya saat bertemu di rumah sakit. Nah, ini yang saya bingung menjawabnya saat Bisma bertanya, teman-teman Dede udah nggak ada semua ya Bunda. Pertanyaan itu timbul saat dia datang ke rumah sakit dan tidak bertemu dengan teman seperjuangannya. Lalu haruskah untuk pasien dan pendamping pasien kanker harus ada jadwal ke psikolog? Ini mungkin pertanyaannya lebih untuk Bu Nelly nih. Mungkin ketika anak-anak gitu kan ya, untuk anak-anak yang masih belum paham mengenai konsep kehilangan atau temannya ada yang meninggal, itu yang mungkin nantinya bisa berdampak gitu kan ke krisis identitas mereka juga gitu, trauma gitu kan nantinya. Nah itu bagaimana ya untuk menghadapi itu? Apakah sebaiknya pasien kanker juga harus ada jadwal ke psikolog? Dan ini juga sepertinya berpengaruh ke menyambung ke kondisi di mana kalau pasien atau survivor itu mengalami krisis identitas, haruskah ke psikolog? Silahkan Bu Nelly. Iya, terima kasih Kasat. Untuk Mama Bisma ya, Bisma apa Bima? Bisma ya? Bisma. Bisma. Nah, Mama Bisma memang sih untuk anak yang memang merasa sudah terbiasa dengan teman-teman di rumah sakit ya, karena teman seperjuangan, biasanya memang mereka kan udah saling kenal ya. Mereka tahu juga kira-kira pengobatan-pengobatan yang kayaknya bareng sama gitu ya. Dan juga biasa main bareng, kan memang kita juga kalau di Darmais ada program juga untuk anak-anak itu kan memang bisa bermain bersama atau ke perpustakaan untuk baca buku dan sebagainya. Jadi itu yang kadang-kala membuat rasanya kehilangan untuk anak seperti Bisma. Nah, namun kita ketahui bersama bahwa anak ini kan memang merupakan satu aset dari keluarga yang betul-betul memerlukan perhatian dari orang tua, dalam hal ini ibu dan bapaknya. Kalau misalnya dia kehilangan itu, ya mungkin coba disampaikan ke Bisma bahwa ada teman-teman dia yang mungkin saja yang tidak sedang sakit, yang mungkin selalu bisa dia kontak lewat chattingnya ya, lewat Facebook lagi, bukan Facebook ya, anak-anak kecil gitu, lewat misalnya lewat IG udah punya belum sih? Instagram, kayak gitu, sekarang kan lagi ya, atau WA, kan kayak gitu ya. Jadi kan di situ mungkin ada bentuk dukungan dari teman-teman dia sebaya, seperti itu. Jadi dia tidak merasa kehilangan teman-temannya yang memang sepenanggungan dalam proses pengobatan, dan memang satu-satu sudah dipanggil lebih dulu ke Yang Maha Kuasa, kayak gitu ya. Tapi hal lain juga mungkin untuk memang bisa membantu Bisma supaya dia tetap bisa punya percaya diri, memang kita harus lihat dulu adakah perubahan perilaku yang dialami kesehariannya. Artinya itu mengganggu aktivitas dia, mengganggu fungsi. Kalau fungsi mungkin tadi secara fisik terganggu ya, tetapi secara emosional bagaimana? Apakah dia sering uring-uringan? Apakah dia sering ngambek atau dia teriak kenceng-kenceng gitu ya? Hanya pelampiasan untuk katarsis emosional dia gitu. Dia misalnya teriak gitu, tiba-tiba tanpa ada alasan. Nah, mungkin ini bisa kalau memang sudah ada seperti hal ini terjadi, kemudian mengganggu dia dalam
aktivitas dia, misalnya dia harus belajar atau dia menulis sesuatu atau apa atau bermain, nah itu mungkin boleh diberikan kesempatan untuk bisa konsultasi dengan psikolog. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting dilihat dulu apakah ada aktivitas dia yang terganggu, kemudian perubahan-perubahan perilaku juga yang nampak. Nah, kembali lagi orang tua bisa menjadi seorang observer yang mengamati apa yang terjadi dengan anak-anaknya, atau terutama untuk Bisma. Itu ya yang bisa saya berikan. Oke, Bu Nelly, terima kasih. Sudah sangat jelas. Mungkin dari Mama Bisma, apakah pertanyaannya sudah terjawab dari Bu Nelly? Mama Bisma? Oh, sepertinya... Kayak sudah terima kasih. Oh, sudah ya. Oke, terima kasih Mama Bisma. Itu yang ada di bawah saya tanya, mohon maaf, kita to the point aja ya. Itu kalau misalnya kita ke psikolog itu harus kita biaya pribadi atau ada pengcoveran atau bagaimana, Dok? Izin, Dok. Mohon maaf, Dok. Tergantung kalau di silakan Bu Nelly. Tergantung ketika Bisma dirawat pakai BPJS dia dirawat dengan BPJS, bisa langsung kami nanti di refer ke kami untuk memang bisa di cover dengan BPJS. Oh, siap. Kalau rawat jalan bisa juga sih pakai BPJS atau bisa juga mandiri atau pribadi. Oh ya, siap. Berarti tergantung dari rumah sakitnya ya, Dok, izin. Iya, Bu. Siap. Itu saja. Tinggal bilang aja nanti ke lantai 6 di instalasi rehabilitasi medik gitu, ketemu dengan psikolog klinis di sana. Gitu ya, Bu. Baik. Siap, terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama Mama Bisma, semoga bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi yang cocok dibahas di sini nih, dibahas di section pertama dari Ibu Danik Purwandari. Pertanyaannya, apakah onset umur anak saat didiagnosis kanker berpengaruh pada terjadinya krisis identitas yang terjadi? Ini jadi maaf ya Ibu Danik Purwandari, mungkin aku mau confirm sedikit nih pertanyaannya. Jadi maksudnya ini ya onset umur anak nih, apakah misalnya di diagnosisnya ketika masih kecil atau sudah remaja itu berpengaruh terjadinya krisis identitas? Apa betul pertanyaannya seperti itu, Ibu Dani? Mungkin dari Bu Nelly, ini lebih ke Bu Nelly kayak pertanyaannya ya, maksudnya karena kan ini salah satu faktor gitu yang bisa menyebabkan krisis identitas. Apakah umur ketika seorang pasien didiagnosis kanker itu berpengaruh, Bu? Maksudnya misalnya kayak mungkin saya tadi masih bayi gitu kan, nggak mengalami pengobatannya maksud saya mengalami pengobatan tapi saya nggak ingat gitu kan, itu kan saya sebenarnya nggak terlalu mengalami yang namanya krisis identitas itu. Jadi gimana Bu Nelly pendapatnya, apakah benar itu berpengaruh terkait umur? Sebenarnya tergantung case per case-nya ya. Tapi menurut hemat saya sih Kak, itu tidak berpengaruh sekali ya. Karena kan setiap anak dalam masa perkembangannya dia ada di lingkungan yang seperti apa, gitu loh. Ya, misalnya seperti itu. Dia ada di lingkungan seperti apa. Tadi kan saya sudah katakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas diri itu sehat ataukah mungkin saja kurang sehat ya. Itu tergantung dari faktor keluarga. Jadi kalau keluarga betul-betul memberikan perhatian, memberikan concern, usia berapapun dia didiagnosa kanker gitu ya, itu akan sangat membantu dia dalam proses pendampingan untuk terutama masalah tentu fisik tadi berkaitan dengan tim dokter ya, tetapi secara psikologis, secara sosial, secara emosional dan perilaku itu memang penting sekali pendampingan dari keluarga, orang tua terutama ibu dan bapaknya. Dan selanjutnya juga mungkin teman-teman sebaya tadi yang memang kan sekarang kan dunia gadget ya. Jadi apa-apa juga segala sesuatunya kan bisa kontak dengan mereka. Jadi walaupun saya melihat banyak di Darmais itu anak-anak yang usianya sekitar 6 tahun, 7 tahun, mereka karena mainnya cuman karena memang lagi pandemi, nggak bisa ngumpul ke ruang bermain atau ke perpustakaan, mereka mainnya gadget terus gitu. Jadi tapi gadget itu kan kalau memang main games boleh-boleh saja. Nggak apa-apa, untuk mereka juga menghilangkan tadi rasa sakitnya misalnya karena suntikan baru berganti infus misalnya ya, dari tangan kiri ke tangan kanan. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin saja mereka memang senang dengan games misalnya, nggak apa-apa. Sampai sejauh itu memang buat mereka. Nah itu juga satu. Kemudian bisa juga itu menjadi satu cara atau media untuk berhubungan dengan teman-temannya tadi ya, sehingga dia akan merasa bahwa
dia tidak sendirian, dia tidak merasa bahwa dia dijauhi, jadi gitu. Nah itu juga akan memproses dia, berapapun usianya ketika didiagnosis, akan sangat membantu. Sama satu lagi significant other, yang tadi saya bilang, faktor-faktor dari orang bermakna dalam hidup dia, itu akan sangat membantu anak dari usia berapapun onsetnya itu ketika dia terdiagnosis, ya. Jadi kalau itu bisa semuanya bisa membantu memberikan dukungan penuh, anak akan mudah-mudahan sih dia tidak akan mengalami krisis identitas yang terlalu berkepanjangan. Oke. Atau permanen. Tadi saya setuju ya, tidak permanen. Nah, itu tadi katanya Pak Ari. Thank you. Mungkin dari Mas Ali bisa menambahkan juga Mas view-nya gimana kalau dari Mas Ali mengenai umur ini, apakah bisa menjadi faktor penentu juga gitu seseorang bisa mengalami krisis identitas? Ya, kalau penentu saya rasa enggak, berpotensi mungkin iya. Berpotensi itu kan artinya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung tadi seperti yang tadi Bu Nali bilang tadi ada beberapa faktor gitu kan. Nah, jadi kalau penentu kan ya udah kalau umur segini bisa begitu, kalau itu kan udah gitu. Nah, jadi berpotensi iya dalam arti begini, kalau ini dari kacamata saya begini, kalau di umur yang udah mungkin mulai remaja gitu ya, itu kan sudah mulai lebih paham, jadi sudah mulai lebih berpikir kritis gitu, dan sudah mulai omongan orang udah mulai dengar, udah tadi, jadi ada banyak faktor yang mulai yang dapat sekali lagi yang berpotensi ya, yang berpotensi membuat berdampak lebih besar terkait krisis identitas ini. Tetapi sekali lagi bukan berarti kalau ini saya sangat ingin menekankannya, bukan berarti kalau kemudian sudah lebih dewasa dalam arti sudah remaja dan seterusnya dibandingkan dengan masih anak-anak gitu ya, itu berarti dia akan mengalami krisis identitas, pasti seperti itu. Bukan saya hanya bilang berpotensi, tapi sekali lagi tergantung tadi lingkungan surroundingnya seperti apa, support sistemnya seperti apa gitu. Itu punya peran yang sangat besar gitu. Itu sih. Saat ini mungkin itu dulu ya. Aku setuju juga. Jadi sebenarnya memang semuanya itu case per case basis gitu, nggak bisa kayak ada rumusnya, oh udah pasti kalau umur segini udah pasti tuh krisis identitas gitu, nggak ada rumus kayak gitu sebenarnya. Jadi emang semua case per case basis, ada potensi tapi nggak selalu seperti itu gitu ya. Dan kalau mungkin sorry saya tambahin sedikit deh. Dan ketika saya bilang tadi bukan berarti yang kalau masih anak-anak tuh juga tidak sama, berarti udah aman-aman. Saya kayak ngomong aman kayaknya ini bukan dalam arti negatif, berarti sudah pasti nggak apa-apa juga. Jadi maksud saya intinya di umur berapapun ya kita support, itu maksud saya. Yes, setuju. Di umur berapapun kita create that support system itu. Gitu. Dan artinya kita pun sebagai pihak yang mensupport kan kita juga perlu belajar. Itu mungkin yang juga sangat penting juga saya rasa. Gitu. Benar sih. Maksudnya even kadang-kadang mungkin ada anak yang kelihatannya baik-baik aja gitu kan ya, kelihatannya kayak dia happy aja, nggak masalah gitu, ngikutin apa kata orang tuanya, tapi mungkin dalam hati sebenarnya dia tertekan gitu. Kadang kan juga nggak tahu ya. Jadi mungkin disitulah kenapa peran orang tua tuh penting banget untuk benar-benar perhatikan, mengenal lebih dalam anaknya mereka sendiri gitu kan ya. Apa sih yang dirasain gitu? Apa sih yang mereka pikirin kayak gitu ya. Oke. Untuk section pertama kayaknya kita udah dapat jawaban semua nih dari Bu Nelly sama Mas Ali. Jadi mungkin kita bisa langsung beralih ke section selanjutnya mengenai hadapi. Ini kayak udah cukup banyak pertanyaan nih. Intinya sih kalau di sini kita mau ngebahas ketika kita udah tahu gitu ya, sebagai pasien atau survivors kita udah tahu, gue mengalami nih krisis identitas. Kemudian dari orang tua juga udah sadar gitu ya, ini kayaknya something wrong nih sama, bukan something wrong, tapi maksudnya kayaknya anak gue lagi mengalami fase apa nih gitu, kok dia kelihatan bete terus, apa segala macem. Nah itu gimana sih menghadapinya? Ini mungkin dari both nih, dari sisi pasien dan survivors, juga dari sisi orang tuanya gitu kan. Dan mungkin di sini gitu ya, di sini kan juga banyak yang bukan orang tua pasien tapi sebagai orang luar gitu, apa sih gitu what we can do untuk support mereka gitu.
Dan mungkin juga yang perlu dibahas di sini bagaimana ketika anak udah mengakui, bahkan mungkin anak udah mencoba ngomong sama orang tuanya, tapi orang tuanya belum bisa mengerti gitu apa yang dia alami. Itu gimana sih menghadapinya? Mungkin dari Mas Ali bisa ngasih masukan, Mas? Oke. Menghadapi pertama menurut saya identifikasi ya. Jadi tadi kan setelah mengakui kemudian mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi artinya begini. Kalau tadi saya lihat kan kita membahas krisis identitas ini kan luas gitu ya. Sekali lagi artinya bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia jadi pemalu dalam arti misalnya nggak pede ngomong sama orang misalnya, atau dia krisis identitas bisa jadi dia juga ada hal lain dalam bentuk misalnya dia nggak yakin akan kemampuan diri dia untuk nanti bisa bertumbuh, bisa menjalani hidup seperti normal, walaupun normal itu juga artinya luas sekali sebetulnya. Cuma artinya bisa terus bertumbuh, berkembang, bisa beraktivitas gitu ya dengan baik. Nah, jadi karena begini, saya melihat kalau kita mau mengatasi sesuatu, kita perlu mengetahui, kita perlu mengidentifikasi dulu nih yang mana. Artinya secara lebih spesifik, kita perlu buat ini lebih spesifik. Ibaratnya kalau saya misalnya gini, saya kalau saya bilang saya sakit atau saya flu gitu, saya flu. Nah, yang menyebabkan saya flu itu kan bisa macam-macam ya. Apakah karena saya kurang tidur berhari-hari, atau karena pola makan saya, atau karena faktor cuaca dan pakaian saya nggak proper misalnya, kan bisa berbagai macam nih. Misalnya saya flu ini karena saya kerja terus-menerus dan terus kurang tidur misalnya. Nah, terus tapi karena cuma lihat flu-nya aja terus dikasih tahu, kalau kamu flu kamu pakai pakaian yang proper makanya gitu. Itu kan jadi walaupun betul Pak perlu pakaian proper, tapi tidak mengatasi si isu yang si trigger penyebabnya di sini gitu. Iya. Jadi dan menurut saya krisis identitas itu bisa kita breakdown lagi nih. Karena sekali lagi krisis identitas saya melihatnya sekali lagi ya menurut saya gitu ya. Menurut saya adalah labeling pada diri yang berdampak, ya. Labeling pada diri yang seringkali tidak kita sadari kita melabel hal itu gitu, seringkali gitu. Nah, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita gitu. Nah, kan ada banyak hal yang bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Gitu. Saya nggak berani atau saya orangnya saya tidak meyakini saya punya kemampuan, dan itu pun juga saling berkaitan. Jadi ada cukup banyak. Jadi diidentifikasi dulu secara spesifik apa saja nih label-label yang kita berikan ya, yang negatif tadi gitu, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan kita. Karena itu yang tadi yang secara kolektif menyebabkan ada krisis identitas tadi. Nah, dan termasuk misalnya saya nggak tahu tujuan saya mau ngapain, atau apalagi masih anak-anak gitu ya, kan masih sulit untuk berpikir ke sana gitu. Dan di sini tadi sekali lagi peran orang tua, support system juga sangat penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait hadapi, kalau saya boleh tambahin satu lagi adalah setelah mengidentifikasi adalah ini mungkin dari support system dulu. Kalau masih anak-anak berarti ini menurut saya peran support systemnya terutama orang tua yang juga sangat besar, itu untuk secara bertahap tentunya butuh kesabaran. Mulai menanamkan keyakinan dulu bahwa memang ini bisa berubah. Termasuk orang tua sendiri gitu. Ada kata-kata yang saya ingat betul itu, saya sangat tertampar sekali, bahwa dia bilang mudah-mudahan keputusan kamu itu bukan didorong oleh rasa takut tapi didorong oleh harapanmu gitu. Jadi karena seringkali kita membuat keputusan yang didrive oleh rasa takut, karena kita takut anak kita begini, kita takut anak kita begitu. Dan itu sekali lagi ya, apalagi setelah perjalanan seperti misalnya seperti apa yang terjadi sebelumnya dengan penyakit ini, pasti itu di satu sisi wajar sekali gitu. Kita punya rasa takut itu gitu. Itu manusiawi sekali lagi. Namun kita juga
mau belajar gitu kan untuk agar tidak dikuasai juga oleh terus-menerus sama rasa takut itu gitu kan, agar kita bisa bertumbuh tadi gitu kan. Nah, jadi kita perlu melihat harapannya ini anak kita berharap anak kita bisa seperti apa. Jadi bukannya kita berharap anak kita nggak kenapa-napa gitu. Tentu itu pasti, tapi kita juga perlu melihat membuat keputusan yang di drive oleh harapan. Dan jadi kalau saya pernah soalnya gini, saya tentunya saya nggak bisa menyamakan sama sekali ya. Saya yakin setiap orang punya perjalanan masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Tapi saya pernah ada di situasi yang ya luar biasa down, salah satu masa di mana saya sangat down, sangat ada berapa kali disebut itu. Nah, dan salah satu mentor saya, kalau saya boleh bilang sekarang, dia bilang gini waktu itu, udah kenapa nggak kamu ubah aja sih? Dan dia ngomong itu dengan santai, dan saya waktu itu reaksi saya pertama adalah marah. Reaksi pertama saya. Karena saya bilang, enak, lu gampang aja ngomong gitu. Banget ngomong suruh ubah aja kan gitu kan. Gitu. Iya. Gampang aja, lu nggak tahu yang gue alami. Nah, seterusnya biasa kita respon defensif pertama kita gitu. Iya benar sih. Tapi di sisi lain kemudian saya tahu bahwa orang itu baik gitu. Orang itu ternyata baik gitu ya. Dan setelah berapa hari saya menyadari, saya ternyata selama ini memang tidak pernah merasa saya bisa mengubah. Jadi dari diri sendiri juga udah keyakinannya seperti itu gitu ya Mas ya. Tapi saya nggak nyadar selama itu bahwa saya tuh merasa saya tuh nggak bisa mengubah. Jadi ketika ada yang bilang suruh mengubah, saya marah gitu. Malah kesel gitu. Nah, jadi dan itu salah satu aha momen luar biasa untuk saya, karena kita baru akan mengakses, kan kita mau menghadapi nih. Untuk menghadapi ini kita butuh mengakses potensi dan berbagai macam kebaikan yang sebetulnya ada dalam diri kita. Tapi potensi itu tidak terakses kalau kita tidak meyakini bahwa kita bisa kan gitu. Dan ini ngomongnya jauh lebih gampang daripada ngejalanin ya, by the way. Saya juga tahu ya. Tapi ini sesuatu yang makanya bertahap. Saya nggak bicara semudah membalikkan tangan ya. Butuh waktu semuanya ya Mas ya. Dan ini karena menurut saya adalah fondasinya dulu gitu. Sebelum kita bicara yang lebih teknis nantinya mengatasinya gitu ya. Tapi dalam menghadapi gitu ya, menurut saya ini fondasinya dulu. Artinya kita kalau tadi sebagai orang tua pun juga, kitanya juga kadang saya bisa nggak ya ngadepin ini kan kita kadang mungkin saya bertanya-tanya juga gitu. Dan itu juga penting untuk kita sebagai support system untuk belajar menanamkan keyakinan. Tentu soal bagaimana caranya menanamkan keyakinan mungkin next lah. Kalau kan saya ngomong kepanjangan, soalnya saya juga mau dengar dari Bu Nelly juga nih. Iya nih, kita mau denger juga nih kalau dari Bu Nelly gimana Bu view-nya? Iya Kak Sab. Sebenarnya kan memang remaja nggak mungkin sendirian dong berjuang menghadapi berbagai tantangan gitu ya. Apalagi yang memang baru selesai pengobatan gitu dan jangka waktu 2 sampai 5 tahunan gitu ya. Itu kan memerlukan effort yang harus lebih gitu kan. Jadi kalau dia memang menghadapi satu kondisi yang boleh dikatakan sebagai krisis identitas, ya memang wajar-wajar aja gitu. Cuma kembali lagi bahwa remaja perlu memahami bahwa dia tidak sendirian, dia perlu orang-orang yang ada di dekat dia untuk juga bisa membantu atau mendorong dia untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam diri dia gitu ya. Nah, mungkin satu contoh aja kalau misalnya gini, saya pernah teringat satu remaja gitu ya, dia pernah kami kumpul gitu untuk kita bikin semacam case, dan ada satu case di mana remaja-remaja itu supaya bisa mau ngomong gitu ya, kebanyakan kan diem tuh, remaja-remaja itu pada diem gitu ya. Kebanyakan tutup horden karena TV-nya juga kebanyakan yang dipilih untuk anak-anak gitu kan, karena masih campur di dalam antara remaja dan anak-anak. Jadi mereka tuh tutup horden, terus nggak mau bicara gitu ya. Satu ketika saya pikir mungkin perlu banget untuk mereka ketemu gitu ya, dan membahas satu case di mana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada benar salahnya. Tergantung mereka kan nanti diskusi seperti apa. Tapi yang paling penting mereka ada self disclosure gitu, ada keterbukaan, ada mau bicara
antara satu teman dengan teman lainnya. Nah, satu anak ketika kita meminta dia setelah selesai diskusi itu, meminta dia menulis di satu post-it gitu ya, tentang harapan dia apa sih yang kita mau tempel di Tree of Hope gitu waktu itu. Dia cuma tulis gini, Mama minta maaf ya. Saya anggaplah namanya misalnya si Rani ya, ini nama samaran ya, bukan nama sebenarnya. Mama minta maaf ya, karena Rani ada di rumah sakit. Rani nggak bisa jaga adik. Ya kan? Nah ini remaja loh, usianya sekitar 16-17 tahun. Jadi memang dia merasa bahwa dia diperlakukan di rumah bahwa memang dia itu sebagai anak yang boleh dikatakan dewasa juga belum ya, masih transisi nih. Tapi untuk jaga adik, tapi perannya sepertinya sudah kayak dewasa, gitu ya. Tapi kan terhambat karena dia harus dirawat di rumah sakit Darmais. Sehingga disitulah saya melihat bahwa penting sekali untuk itu hal-hal seperti itu terungkap, begitu ya. Ketika itu terungkap, dia mengakui bahwa ini juga satu beban berat bagi dia. Orang tua bisa merespon dengan mungkin menyampaikan bahwa nggak apa-apa, saat ini kan kamu lebih fokus dulu untuk pengobatan kamu dulu. Jadi urusan-urusan adik atau apa, biarlah nanti ada mbak atau ada papa di rumah. Mama kan dampingi kamu. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kan ini jadi beban. Ini jadi sesuatu hal yang dia harus hadapi sebagai, boleh dikatakan anak yang memang bertanggung jawab terhadap adiknya. Walaupun dia ada excuse, dia sedang dirawat gitu loh, Kak Sap. Nah, jadi di sini memang kita melihat bahwa ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri remaja yang kadang-kadang tuh kadang-kadang kita nggak bisa ngerti apa itu, gitu ya, sebagai orang tua atau orang-orang dewasa di sekitar dia. Nah, jadi memang di sini butuh, tadi saya kembali lagi berkali-kali, orang tua butuh bisa membantu untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam benak atau gejolak hati daripada remajanya. Seperti itu ya. Jadi dia hadapinya bersama-sama. Kira-kira kayak gitu ya, Kak Sap. Nah, kemudian yang berikutnya kalau memang misalnya atau contoh gini juga. Ada juga mengatakan bahwa orang tua mengatakan kamu kalau keluar rumah nggak boleh. Karena kamu pasti pulangnya malam. Kamu mau siapa aja perginya? Misalnya kayak gitu kan. Nggak boleh, di rumah aja. Nah, jadi di situ dia confused di situ ya. Karena di satu sisi dia bilang katanya tadi dia harus jaga adik. Tapi kalau keluar rumah nggak boleh. Jaga adik harus. Berarti ini kan confused ya, ada krisis di sini. Di satu sisi dia pengen keluar sama teman-temannya, ngobrol bareng-bareng gitu ya, atau hangout bareng gitu ya, sebagai anak yang sudah remaja, bukan anak-anak lagi. Tapi di lain sisi ada aturan bahwa dia di rumah aja untuk jaga adiknya. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian kenapa sih saya diperlakukan seperti ini? Kayak gitu tuh. Kemudian bagaimana mengatasinya kalau kayak gitu? Ya kan? Ini yang kadang-kadang orang tua kurang pahami di situ, dan memang ini yang kadang-kadang dihadapi oleh para remaja. Tetapi kembali lagi bahwa remaja, mudah-mudahan orang tua mendengar ya di sini, mudah-mudahan. Saya juga orang tua gitu ya, yang punya anak juga yang pernah remaja gitu, dan betul-betul memahami betul bahwa ketika kita ada dialog, ketika kita ada komunikasi dua arah, ketika kita bisa bersifat fleksibel, enak gitu ya, kohesi, ada keterikatan emosional dengan anak, itu akan dengan sendirinya kok anak bisa menghadapi krisis identitasnya dengan mulus. Mudah-mudahan seperti itu, Kak Sap. Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin masukan dari Bu Nelly ini juga nyambung nih sama pertanyaan dari Bu Zanti. Mungkin bisa langsung kita bahas aja ya. Jadi Bu Zanti tanya, gimana? Iya, Mas. Saya mau saya thank you sama Bu Nelly tadi, kalau boleh singkat aja. Oh, boleh, silakan Mas. Itu yang tadi Bu Nelly sampaikan tuh, Bu Nelly itu bagus, karena saya merasa itu juga sangat connect tadi. Ini yang tadi Bu Nelly sampaikan menurut saya juga salah satu contoh teridentifikasinya krisis identitasnya, yang kan tadi bisa saya bilang bisa spesifik kan? Iya, benar. Harus identify dulu gitu kan. Bahwa ternyata selama ini dia melabel saya ini adalah orang yang berperan menjaga adik. That's it gitu. Label itu teridentifikasi gitu, sehingga akan membantu kita untuk menghadapinya. Jadi yang saya maksud bahwa bisa luas krisis identitas. Bisa luas, betul. Luas banget ternyata. Kita angkat ke permukaan secara spesifik yang mana akan membantu kita untuk bukan terus hilang masalah, tapi membantu kita untuk menghadapinya dengan lebih efektif gitu ya. Identify dulu gitu ya yang mana, jadi kemudian baru bisa tahu nih ngadepinnya bagaimana. Nah,
balik lagi nih ke pertanyaan Tante Zanti. Bu Zanti nanya, apabila orang tua terlalu khawatir dengan kondisi anaknya, wajar dong ya, pasti orang tua, most of parents pasti khawatir gitu berdasarkan dengan anak. Dan apabila kekhawatiran tersebut membuat anaknya justru malah tidak percaya diri, itu bagaimana ya harusnya sikap orang tua, Bu Nelly mungkin dalam menghadapi kondisi seperti itu? Ya, orang tua sudah mulai bisa memberikan semacam trust atau rasa percaya kepada anaknya, apabila anaknya memang sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas dia secara baik, gitu ya, yang diberikan oleh orang tua misalnya. Artinya kayak tadi misalnya menjaga adik, dia bisa kok ketika orang tuanya lagi keluar, lagi kerja, dia bisa menjaga adiknya walaupun dia memang sedang boleh katakan sedang istirahat karena break dari pengobatan ya. Dia bisa. Nah, ketika itu bisa diberikan rasa trust, rasa percaya dari orang tua kepada anak, itu akan perlahan-lahan sebenarnya akan membantu orang tua juga untuk menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan. Gitu sih. Trust ya. Kasat di situ ya. Jadi memang perlu banget untuk bisa memberikan rasa percaya kepada remajanya. Karena di situ dia akan tahu potensi-potensi apa sih sebenarnya pada remaja itu ya. Kalau lihat kekurangan terus, anak memang tadi tidak merasa dihargai, tidak merasa diterima, akhirnya ya udah, saya lakukan apapun yang terbaik, yang mungkin prestasi apapun, saya tetap aja nggak dapat reward. Yang ada malah sesuatu yang malah kebalikannya. Nah ini yang akhirnya muncul keraguan-raguan, muncul ketidakpercayadirian dari remaja ketika dia akan meniti kehidupannya ke depan. Apalagi dalam proses penyesuaian dia nantinya dengan berbagai macam situasi baru, gitu ya, baik itu kepada teman-temannya di sekolah atau di tempat pekerjaan, dia mungkin saja akan mengalami kondisi yang tidak seperti anak-anak remaja pada umumnya. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau aku bisa rangkum nih di section mengenai hadapi ini, yang pertama step one adalah identify gitu, masalahnya apa. Nah, di situ makanya komunikasi penting banget ya. Apa sih yang jadi masalah gitu kan? Apa sih yang digalauin sama anaknya itu apa? Setelah udah tahu, again peran support system gitu kan. Dari support system juga harus bisa menanamkan keyakinan gitu ke anaknya bahwa dia bisa berubah pasti gitu. Dan itu juga harus ditanam ke anaknya, kamu bisa berubah kok pasti gitu kan. Kamu bisa situasi ini bisa kita rubah gitu supaya menjadi lebih baik gitu kan ya. Jadi ketika membuat keputusan tuh bukan dengan rasa takut atau khawatir nanti bagaimana, tapi mungkin ngikutin kata hati gitu ya kalau tadi pendapatnya view-nya Mas Ali gitu kan, dengan cara menanamkan keyakinan. Dan again remaja juga nggak bisa menghadapi tantangannya sendiri, dan disitulah trust itu harus ditanamkan dari orang tua ke anaknya gitu kan. Karena ya kayak tadi Bu Nelly bilang, remaja dan anak tuh nggak mungkin jalan sendiri tanpa orang tua, ya kan. Jadi orang tuanya juga harus percaya gitu, dan apa yang dia istilahnya dia memperbolehkan anaknya melakukan sesuatu atau mungkin ngasih tahu anaknya untuk nggak melakukan sesuatu itu harus didasari dengan tadi yang kayak Mas Ali bilang, bukan rasa takut tapi lebih ke pikirin hope dari anak itu gitu kan ya, hope-nya bisa tercapai nggak nih. Nah kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali ya, kita dapat gambaran yang cukup yang sangat membantu banget untuk kita ini menghadapi yang namanya krisis identitas, terutama teman-teman survivors dan pasien di sini, dan juga orang tua dalam mendampingi anak-anaknya. Nah, mungkin kita bisa langsung nih lanjut ke section selanjutnya, karena nggak berasa udah jam 3:30 loh. Terlalu seru kayak ngebahasnya. Nah, mungkin di atas ini kita mau tahu gini ya, gimana sih kalau kita udah berusaha sekuat, udah berusaha do our best gitu ya untuk menghadapi krisis identitas ini, tapi tetap aja timbul konflik atau masalah gitu ya. Misalnya kayak udah berusaha masuk ke dalam dunia sosial tapi nggak diterima gitu sama orang-orang sekitarnya, atau mungkin ke dunia kerja tapi malah mendapatkan perlakuan yang nggak adil gitu, atau udah berusaha nih mendapatkan support keluarga gitu ya. Ini mungkin terutama untuk remaja yang udah sadar gitu posisi dirinya nih, gue ngalamin krisis identitas, gue udah bisa identify sendiri, tapi
tetap nggak dapet gitu. Itu gimana ya, Bu Nelly, Mas Ali, kita butuh nih masukan dan guidance-nya cara mengatasi masalah atau konflik yang timbul dalam kondisi seperti itu. Silahkan, mau Mas Ali atau Bu Nelly mungkin yang udah ada masukan. Ya mungkin perlu ditahu juga kalau ketika nggak diterima gitu, sebenarnya apa sih stresornya gitu ya? Sumber stresnya tuh apa sih ketika dia nggak diterima di kantornya misalnya gitu? Apakah memang itu terjadi sumber stresnya tuh karena dia merasa bahwa udah cukup lama dia meninggalkan pekerjaan dia gitu ya, kemudian harus memulai lagi dan tidak tahu juga memulai dari mana, kemudian juga agak khawatir kalau misalnya dia diskusi dengan temennya, nanti temennya bilang, ada udahlah, ngapain juga sih ngobrolin lagi tentang itu, kamu tuh udah lama banget gak kerja, tahu nggak sih? Jadi kalau bisa tuh ya udah kamu coba aja lihat deh, kira-kira tanya sama atasan langsung, agenda kamu apa selanjutnya gitu loh. Kira-kira target-target apa saja sih yang bisa dicapai gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kan bisa saja itu berarti sumber stresnya terjadi pada hubungan dia dengan temannya satu kantor misalnya gitu. Nah kalau udah kayak gitu kira-kira bagaimana ngatasinnya? Kalau seperti itu terjadi, ya bisa saja di sini atasan bisa menjadi mediator untuk menjembatani itu, gitu ya. Kalau itu terjadi, gitu ya. Jadi kayak gini, contoh kayak gini. Joy, tadi saya cerita tentang Joy. Joy itu ketika masuk sekolah sebenarnya dia nggak percaya diri awalnya, karena dia pikir kan dia ada sesuatu yang terasa berbeda dengan penampilan dia, terutama di rahang kiri dia ya. Dia harus pakai terus pakai semacam kain panjang gitu ya untuk menutupi. Tapi tetap ketika dia menutupi itu juga ada rasa tidak percaya diri gitu ya. Jadi bagaimana ketika saya sekolah, masuk kelas. Nah, di situ peran guru ternyata Kasab yang berperan banget untuk mengkondisikan kelas gitu loh. Jadi gurunya yang memang menyampaikan, Joy ini baru menyelesaikan pengobatannya, di mana dia terkena ini yang disampaikan gitu ya. Tapi dia katakan juga bahwa kalian itu nggak usah menjauhi dia, gitu. Justru kalian bantu dia karena ada beberapa mata pelajaran yang dia memang harus kebut lah istilahnya gitu ya, dia harus kejar gitu. Nah jadi bantu dah dia untuk bisa dia akan bisa kembali mengikuti seperti kayak kalian. Seperti itu. Jadi ketika guru bisa mengkondisikan kelas seperti itu dan mengatakan bahwa Joy kembali ke sekolah bukan maksud sebagai anak yang harus dijauhi gitu ya, atau memang Joy pernah bilang sama saya awal-awal aromanya juga masih tercium gitu ya waktu dia sekolah, tetapi guru tadi saya katakan yang memang bisa membantu murid-murid yang lain untuk bisa menerima Joy apa adanya, sehingga dari situ akhirnya Joy bisa sekolah. Dia luar biasa ya, kalau menurut saya luar biasa karena dia kayak stres itu digantikan eustress gitu loh, jadi sesuatu peningkatan yang luar biasa loh lompatannya. Orang dia kok kelas 2 ke kelas 3 itu kelas 2 ke kelas 3 dia nggak ujian ya, langsung ke kelas 3. Kelas 3 di juara 3 Kasab. Sekarang 17 tahun dia 2 SMA. Dia sekarang kelas 2 SMA 17 tahun. Luar biasa ya. Jadi akhirnya dia bisa menghadapi ini dengan luar biasa ketika dia mendapat dukungan dari orang-orang sekitar dia yang bermakna. Kira-kira itu dari saya dulu. Oke. Ya. Ya, oke, silahkan Mas Ali. Ya, kalau saya nambahin mungkin ya, jadi dari angle yang agak berbeda, mudah-mudahan saling melengkapi gitu ya, Bu Nelly. Saya mau fokus kalau dari angle tadi pasien, gitu ya, survivor, dan saya terutama kalau sudah remaja dan juga orang tua. Nah, orang tua yang mensupport artinya gitu ya. Kalau pertama dari sisi survivor dulu, kita seringkali kita ingin terjadi perubahan lebih baik gitu ya dalam hidup kita, tapi kita seringkali menghabiskan energi kita sama apa yang nggak bisa kita ubah. Padahal untuk membuat perubahan ini kan butuh energi ya.
luar biasa gitu. Benar. Tapi seringkali kita memfokuskan sama apa yang tidak bisa kita ubah atau apa yang kita tidak punya kendali penuh lah paling tidak gitu. Seperti misalnya tindakan orang, omongan orang gitu. Benar. Itu benar banget sih. Itu kita tidak punya kendali sepenuhnya gitu. Kita nggak bisa mengubah pikiran orang, nggak bisa memaksa orang untuk bertindak seperti apa yang kita mau. Nah, jadi seringkali kalau kita fokusnya ingin mengubah itu semua, seringkali akhirnya malah tambah frustasi. Kita tetap berusaha, tapi kita jangan menghabiskan energi kita hanya di situ, karena untuk mengubah kita bisa fokus sama apa yang sebetulnya masih bisa kita ubah gitu ya. Nah, karena krisis identitas ini menurut saya salah satu solusi utamanya adalah mulai teratasi itu ketika kita mulai mengenal kebaikan yang ada dalam diri kita, sebetulnya potensi kita. Karena kan kita masih merasa label-label yang mungkin kurang oke tadi itu ya, yang negatif tadi itu karena kita belum betul-betul mengenal, bukan cuma di otak. Ya saya tahu setiap orang itu punya potensi, ya di otak mungkin paham gitu. Tapi apakah kita betul-betul meyakini atau enggak dalam hati kita gitu. Jadi dan wajar kalau kita tidak meyakini itu kalau kita belum mengenal diri kita. Jadi proses mengenal diri ini menjadi sangat penting. Nah, dan meskipun itu juga salah satunya adalah tadi bertanya apa tujuan saya, atau sebelum nggak usah sejauh apa tujuan hidup saya, tapi apa sih goals yang ingin kamu capai gitu. Karena banyak orang nggak tahu loh. Iya benar sih. Benar banget. Karena perilaku kita itu goals driven. Perhatiin deh, kenapa kita semua hadir di Zoom ini? Sadar atau nggak sadar kan ada goals yang ingin kita capai. Baik itu pengetahuan agar kita bisa berkontribusi, selalu perilaku kita pasti ada alasan tertentu di baliknya. Benar. Keputusan kita pasti ada alasan. Nah, tapi kalau kita belum tahu kita goals-nya apa ya kita juga bingung. Dan banyak sekali orang kalau misalnya apa goals kamu gitu, maksudnya saya ingin bahagia, saya ingin bermanfaat, saya ingin lebih sehat, ya bagus gitu. Tapi itu masih luas sekali gitu. Tapi yang penting, yang spesifik apa buat lo gitu. Nah, jadi kita perlu bertanya gitu. Dan tadi juga orang tua misalnya atau support system, kita juga perlu jadi bukan ngasih tahu kamu tuh harusnya begini, harusnya begitu, tapi kita juga bertanya. Kadang framing cara bicara aja dengan kita menyampaikan sesuatu dengan cara bertanya itu kadang juga sudah bisa menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Karena kita tuh otak kita juga otak manusia itu ini kita kembali ke biologi bukan kalau kalian. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, otak secara otomatis akan berusaha untuk menemukan jawabannya. Terlepas jawabannya benar atau salah ya. Tapi cara kerja otak kita begitu. Gitu. Ketika ada sebuah pertanyaan, otak akan berusaha untuk menemukan jawabannya. Kadang nggak langsung ketemu, kadang jawabannya subjektif gitu. Tapi cara kerja begitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan cara frame itu sebuah pertanyaan, itu lebih menstimulus lawan bicara kita untuk berusaha menjawab. Gitu. Nah, jadi maksudnya tadi peran support system dan orang tua ini juga pelan-pelan men-challenge dalam arti yang untuk membuat dia juga bertanya apa ya goals yang penting untuk saya gitu. Nah, jadi karena ketika dia mulai punya mengidentifikasi sebuah goals tertentu yang penting untuk dia, ya, nah itu sekali lagi subjektif ya, penting untuk dia belum tentu penting buat orang lain. Itu penting sekali harus dipahami gitu ya. Tapi penting untuk dia gitu. Nah, itu menurut saya akan menjadi tahap awal lah. Ya. Sekali lagi tahap ini baru tahap awal yang juga timbulnya semangat dan seterusnya. Karena ada sesuatu yang untuk dia penting gitu. Walaupun dalam perjalanannya tantangan ada, selalu ada butuh support dan seterusnya. Tapi salah satu tahap awal untuk mengatasi ketika kita mulai tertrigger ya. Jadi kalau orang tua untuk mulai men-challenge secara baik tentunya bukan kayak tadi bukan ngasih dan seterusnya, tapi untuk kalau sebagai survivor sendiri juga kamu mulai bertanya gitu.
Dan tadi seperti Bu Nelly bilang, mencoba aktivitas berbeda-beda di pemaparan awal dari Bu Nelly. Jadi itu kan juga membuat kita semakin terekspos, semakin terekspos dengan dunia ini gitu. Oh ini bagus, oh ini menarik ya, oh saya suka melakukan ini dan seterusnya. Itu juga bisa, dari situ pun juga bisa memicu munculnya sebuah goals juga gitu, atau sebuah keinginan juga. Ya itu berarti maksudnya aku setuju banget. Jadi ya kita udah dapet second chance gitu kan, dapat kehidupan lagi nih gitu kan, kita sembuh dari penyakit, tapi ya itu justru kesempatan buat kita explore lagi gitu kan, explore lagi, oke, what can I do, apa yang bisa gue lakukan, kira-kira gue senangnya apa, ya mungkin nggak bisa langsung cepet gitu kan dapet, wah ini nih passion gue, wah ini nih tujuan hidup gue, tapi ya nggak akan bisa ketahuan kalau kita nggak nyoba atau ngejalanin gitu kan ya. Jadi mungkin kalau tadi aku konklusiin ya, kalau dari Bu Nelly, pertama ngelihat dulu nih, tergantung sumber stresnya dari mana sih gitu. Misalnya kalau kayak ini secara praktikal, misalnya kalau di sekolah terus nggak diterima di teman-temannya, mungkin bisa mencoba ngobrol sama gurunya gitu kan ya. Atau kalau di kantor misalnya nggak dapat treatment yang nggak adil, coba ngomong sama mungkin di bagian HR gitu yang lebih high level lagi gitu untuk berdiskusi seperti itu. Nah kalau dari Mas Ali tadi coba untuk jangan fokus kepada hal-hal yang kita nggak bisa rubah gitu. Hal-hal yang kita nggak bisa rubah ya terima aja. Misalnya anak sebel sama bapaknya atau ibunya kayak, bapak gue strict banget sih ini tuh gitu misalnya gitu kan ya, tapi itu nggak bisa dirubah, ya udah disitulah mungkin remaja gitu ya, kayak memicu dirinya sendiri, oke, apa yang mau saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi fokusnya tuh kepada kebaikan yang ada dalam diri kita, dan nanti mungkin dari sisi orang tua juga bisa ngelihat, oh ternyata dia bisa ngejalanin ini dan baik-baik aja gitu kan. Jadi the only way adalah jalanin aja gitu. Nah kalau kondisinya beda lagi nih, kalau kondisinya anaknya nggak bisa, tetap nggak bisa ngejalanin gitu, tetap anxious, nggak bisa istilahnya nggak pede lah gitu, nggak yakin bisa ngerubah, sedangkan orang tuanya nyadar gitu, ini kayaknya harus ada something yang bisa dilakukan, itu mungkin ya dari orang tua fokus kepada kebaikan dari anaknya itu gitu. Apa sih dia tuh selama ini sukanya apa sih gitu kan? Dia tuh selama ini senangnya tuh ngapain gitu. Nah, coba dieksplor dari situ. Jadi bukan ke sesuatu yang kita nggak bisa rubah gitu, beyond our control. Nah, mungkin masuk ke sesi pertanyaan nih. Tadi ada pertanyaan yang relate banget ke sini dari Ibu Joy Agustina Sitorus. Mungkin tidak semua anak bisa terbuka kepada orang tua mereka, karena mungkin orang tua mereka kurang memahami kondisi pikiran seorang anak penderita kanker. Ya mungkin ada yang kondisinya seperti ini ya, atau mungkin terlalu sibuk di dunia pekerjaan. Ini juga bisa banget nih. Dan ya dunia pekerjaan yang demanding banget, yang butuh working hours yang panjang, itu jadi nggak sempat lagi gitu untuk memperhatikan anaknya. Nah, pertanyaannya, kepada siapa anak penderita tersebut mungkin bisa bercerita atau mengakui tentang krisis identitas yang dia alami lebih baik, dan lebih memberikan dukungan atau lebih memahami dia. Ini mungkin nyambung ke kondisi tadi tuh yang Bu Nelly bilang, kalau di sekolah bisa ke gurunya, kalau di kantor mungkin bisa ke orang HR gitu kan. HR kan yang biasa ngurusin urusan inilah ya, kayak human resources gitu. Nah, mungkin selain itu bisa ke sebenarnya sih kalau aku ya, ini aku nambahin ya, kalau dari UI sendiri kan juga ada ada yang untuk consultingnya gitu kan, untuk misalnya survivors bisa ke CBC gitu kan, bisa ngobrol ke kita loh gitu, jangan sungkan-sungkan gitu kan. Atau mungkin kalau kegundahan dari orang tua bisa ngobrol sama parents club gitu, udah ada nih wadah-wadahnya sebenarnya. Jadi mungkin kalau dari aku itu gitu. Kalau dari Bu Nelly sama Mas Ali gimana nih? Ya itu tadi yang bertanya itu Joy, itu Joy ya? Oh itu, oh iya, Joy yang sama itu ya. Joy. Itu Joy. Halo Joy. Bagus banget pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya kan, memang kelihatannya anak umur 17 tahun.
Jadi Joy itu sebenarnya memiliki seorang ibu yang sebenarnya sangat-sangat mendukung. Mungkin kalau izinkan saya ngomong ya Joy, tentang bagaimana ketika kamu 2017 datang ke Jakarta, ibunya tuh benar-benar hanya datang dengan tujuan mau mengobati anaknya. Akan kemana dan bagaimana nanti aja gitu ya. Jadi dia bilang bahwa hanya baju di badan dengan uang yang adalah sebagai sangu gitu ya, bawa anaknya ke sini. Kasab bisa bayangkan itu 5 kilo masanya, berat banget ya. Jadi dia nunduk begini, jadi semua penuh di sini, gitu ya, sampai tertutup. Nah, jadi orang tuanya nothing tulus gitu. Yang penting dia mau bawa anaknya ke Jakarta gitu. Dan akhirnya sampailah di Rumah Sakit Kanker Darmais dan dibantu ditolong ya. Nah, saya melihat selama proses pengobatan di sana di Darmais, selama proses perawatannya, ibunya sangat memberikan dukungan, support. Hanya saja mungkin tadi pertanyaan Joy, tapi kan sulit dia mengungkapkan. Satu, bisa jadi karena memang Joy sendiri merasa apakah ketika dia menanyakan sesuatu kepada ibunya tentang perasaan-perasaan dia, ibunya mungkin saja kan sulit untuk bisa membantu karena mereka tinggalnya tuh di desa gitu loh, Kasab. Jadi dia tuh di Porsea, bapaknya tuh petani. Ya, bapaknya itu petani, dia anak ke-10 dari 10 bersaudara. Ya kan? Nah, di sini ada kakaknya. Jadi dia bisa lebih banyak bicara tuh waktu itu komunikasi dengan kakak yang laki-laki karena sudah di sini di Jakarta. Ibunya tuh waktu itu bahasanya masih susah untuk ngerti bahasa Indonesia. Kami komunikasi juga agak susah. Terbatas sekali dengan ibunya. Jadi itu yang menyebabkan juga karena juga mungkin dengan latar belakang pendidikan yang sederhana, dengan tingkat sosial ekonomi yang sederhana, sehingga Joy karena terlalu banyak yang dipikirkan di sini, untuk banyak pertanyaan-pertanyaan dia gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, apa yang harus saya lakukan, kemudian gimana ketika saya menghadapi krisis identitas diri gitu, seperti apa. Nah, orang tuanya mungkin agak sulit untuk bisa menyampaikan apa dan bagaimana untuk sebagai jawaban. Nah, memang mungkin kalau ada di Porsea sana ya Joy, entah itu guru kamu gitu ya, atau ada orang yang lebih ya kamu anggap dia nyaman gitu ya untuk kamu bisa curhat, kamu bisa menyampaikan sesuatu. Namanya juga perubahan hormonal dalam diri remaja ini kan lagi pesat-pesatnya ya umur 17 tahun ya. Jadi dan itu normal banget ya Bu Nelly ya. Normal banget. Normal banget. Jadi carilah orang yang kira-kira bisa nyaman, yang kamu bisa entah itu kakak atau mungkin dari ada pendeta di gereja, betul dia orang Nasrani, bisa dengan pendeta mendapatkan juga bimbingan begitu Joy supaya kamu bisa berbicara, bisa berdialog, bisa ngobrol dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu rasakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dalam diri kamu. Mungkin itu saja ya. Jadi kalau tidak, karena di sana saya tahu di Kasab nggak ada deh psikolog. Itu di Porsea. Porsea berapa? Saya nggak tahu, nanti tanyakan aja sama dia. Kira-kira berapa jauh dari Medan? Jauh sekali itu, berapa harian? Jadi pasti nggak ada psikolog di situ atau nggak ada motivator kayak Pak Ali gitu di situ, apalagi motivator kayak Pak Ali, ya kan, yang memang bisa mau encourage gitu kan. Nah itu di sana nggak ada gitu, dia pasti nggak nemuin. Tapi pertanyaan-pertanyaan di benak Joy itu banyak sekali. Anak ini pintar, anak ini cerdas. Jadi Joy nanti ketemu sama Kasab, berkenalan dengan Kasab, minta nomor teleponnya, karena Kasab sebagai ketua CBC, kamu bisa akan dibantu nanti untuk kira-kira kalau ada kegiatan-kegiatan secara virtual pakai Zoom seperti ini, kamu diajak, kamu diundang. Apalagi untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu, motivasi ngobrol kamu. Bareng aja. Ngobrol bareng, paling tidak ngobrol bareng. Sama Kasab, sama Kak Saskia, sama Kak Alma, banyak banget deh. Iya, banyak kita kok. Pasukannya banyak Bu Nelly. Pasukannya banyak Joy. Jadi tenang aja. Banyak Joy ya. Jadi jangan khawatir Joy. Jangan khawatir. Jadi gitu aja, itu aja. Terima kasih banyak ya. Makasih. Oke, terima kasih Bu Nelly. Mas Ali mau nambahin sedikit aja. Mungkin saya nambahin tadi semua yang bilang Bu Nelly. Sebenarnya ini keren banget terjadi apa yang di-share langsung di sini. Tadi kan ada banyak tadi komunitas termasuk CBC ini gitu ya, bisa jadi teman untuk bercerita gitu yang bisa share, yang mungkin juga bisa lebih memahami lah gitu ya, pernah melalui dan seterusnya gitu. Dan mungkin saya mau nambahin aja untuk Joy dan mungkin teman-teman yang mungkin ada di situasi yang serupa gitu.
Bahwa kalau misalnya kamu terus share ke misalnya ke komunitas dan seterusnya dan tidak ke orang tua, bukan berarti jadi it's okay gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kamu terus kayak nggak berbakti sama orang tua, enggak gitu. Salah kan, gitu ya, nggak salah sama sekali. Jadi ya betul, ini bukan jadi sebuah kesalahan gitu. Jadi ini sama sekali nggak apa-apa. Kita kan sedang berusaha untuk mencari tempat yang agar kita bisa share, bisa dan untuk bisa yang memahami kita gitu. Dan saat ini kita merasa masih belum nyaman aja untuk bercerita, dan itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti kita terus kemudian tidak menyayangi orang tua kita, sama sekali nggak berarti begitu. Kita bisa tetap menyayangi orang tua kita. Benar. Kan sembari kita juga mungkin ada hal-hal tertentu yang memang kita share-nya di tempat berbeda, it's nggak apa-apa gitu, sama sekali nggak apa-apa, mau nambahin itu aja. Yes, setuju banget sih sama Mas Ali. Untuk Joy, semangat terus ya Joy, pokoknya nanti habis ini kita kontak-kontakan lagi, ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh lagi ya, biar lebih puas ngobrolnya. Oke, ini sebenarnya waktunya udah super mepet, tapi ada ini anak-anak CBC memohon kepada ibu-ibu YOAI ada satu pertanyaan lagi yang pengen dibahas. Boleh ya? Oke, karena nggak ada yang bilang enggak, jadi aku langsung aja nih bacain pertanyaannya. Ini menarik banget. Dari Ibu Vita Sylvia Hermina. Apa sih akibat jika seorang remaja penyintas kanker tidak mampu menuntaskan krisis identitas yang terjadi pada dirinya? Terus apa dampak yang mungkin terjadi kalau krisis identitas itu justru malah berkepanjangan? Nah, ini nih yang gimana nih kalau nggak tetap aja gitu nggak bisa menemukan solusinya, tetap aja nggak selesai gitu, udah keberasanya kayak udah panjang banget ngejalanin ini, itu kira-kira dampaknya apa dan bagaimana mengatasinya? Kembali lagi. Sebenarnya bukan berarti nggak bisa ya. Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ali ya. Bukan berarti nggak bisa ya. Yes. Ini kan kita terus running ya, kehidupan ini kan terus menerus ya. Kita akan hadapi gitu ya. Nah, sekarang tergantung bagaimana si remaja ini gitu ya, memang menemukan kira-kira ada nggak sih figur yang dia rasa untuk bisa bercerita tadi atau berbagi gitu ya. Karena tidak mungkin dia akan sendirian gitu, kayaknya nggak bisa keluar dari krisis itu. Karena kalau dia memang tidak bisa menyelesaikan krisis dengan baik, akan terjadi confusing, akan terjadi kebimbangan, akan terjadi kebingungan. Nah, kebingungan ini akan berdampak kepada perannya nanti. Peran dia dalam masyarakat. Tadi kan kita udah bicara di awal kan bahwa siapa sih saya, kemudian untuk saya hidup untuk tujuan apa, kemudian kira-kira saya bermakna nggak atau bermanfaat nggak untuk lingkungan atau masyarakat saya di sekitarnya. Nah, kalau memang dia tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik, akan berdampak tadi kepada confusing, kepada kebimbangan atau kebingungan dalam perannya. Nah, kalau seperti ini jadi timbul sebagai seorang yang sulit percaya diri, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, merasa selalu bersalah, gitu ya, merasa bersalah terus. Padahal sebenarnya dia punya potensi gitu dalam diri dia, tapi belum bisa di tune in aja gitu kira-kira, belum bisa didapat untuk ada orang juga bisa melihat bahwa kamu punya itu kok, punya kelebihan sesuatu di situ loh gitu. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang atasinya atau bagaimana supaya tidak berdampak negatif, tadi memang cobalah dia ketemu, mungkin bukan orang tua sebagai partner dia, untuk menemukan potensi apa yang ada pada diri dia. Mungkin ya, mungkin dalam tanda petik. Tapi ada teman sebaya yang kira-kira ngertiin dia. Kayaknya lu punya sesuatu di dalam diri lu yang asik banget untuk lu kembangkan. Misalnya, lu kayaknya kreatif deh, karena ide dulu banyak. Tapi kenapa nggak dilakuin gitu loh? Misalnya kayak gitu ya. Kenapa nggak dilakuin? Kenapa nggak diwujudin gitu loh? Nah, mungkin anak itu punya ide, tetapi dia susah mewujudkan itu. Perlu partner, ya perlu partnership seperti itu. Nah, siapa lagi nih? Misalnya teman-teman CBC, misalnya kayak gitu kan? Ya kan, banyak banget kan ini generasi apa ini namanya ya? Y and Z atau apa ini bilangnya sekarang? Milenial dan Z. Gurami, kita orang-orang yang belakang Gurami. Milenial dan Z. Maaf, kalau Mas Ali sama si apa namanya Kasaf kan memang generasi sekarang kan, jadi speednya cepat banget gitu ya, speednya cepat.
gagasan banyak, tetapi kadang-kadang agak terbenturnya karena untuk mengimplementasikan, untuk bagaimana dia bisa membuat itu dalam bentuk real, nyata, realistis. Nah, akhirnya caranya gini, ya udahlah berpikirlah sederhana, berpikirlah dengan apa yang ada pada saya, tapi saya mau kembangkan itu. Itu aja dulu. Jadi kalau bisa dikembangkan, ketemu dengan orang-orang yang kira-kira satu minat. Nah, ternyata itu bisa lagi lebih terekspos, lebih lagi terus seperti itu. Akhirnya dia bilang, oh iya ya, ternyata gue punya sesuatu nih, yang ternyata ketika dengan si A dengan si B cocok, dan akhirnya bisa dioptimalkan. Ya, jadi tadi bukan berarti dia nggak bisa ya. Apa namanya tadi? Saya sedikit koreksi apa yang disampaikan oleh Kasab tadi ya, bahwa memang sama sekali nggak bisa. Kita kembali kepada apa yang di awal disampaikan oleh Kak Ali, bahwa memang semua orang ya jangan terlalu melabel negatif, bahwa kita semua bisa berubah. Ya, karena kita punya destiny, kita punya tujuan yang kita mau capai, dan masing-masing orang unik. Jadi mungkin saja seseorang ini punya cuman kira-kira seperempatnya, tapi orang lain mungkin punya setengahnya, dan seterusnya yang melengkapi. Akhirnya kan sesuatu yang bisa sifat puzzle itu kan ketika disusun betul-betul cermat, semuanya jadi satu lukisan yang indah. Tapi perlu kecermatan, perlu saling bergesekan, perlu saling sesuatu yang memang gak enak gitu ya, tetapi untuk tujuan yang baik adalah satu puzzle yang utuh dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Thank you. Setuju banget. Saya tadi Mbak Vita yang tanya betul ya? Yang nanya tadi Mbak Vita, betul. Ya. Mbak Vita. Saya sebetulnya sangat tertarik juga dengan apa yang melatar belakangi munculnya pertanyaan itu sebetulnya. Karena pertanyaannya itu kan, apa dampaknya kalau gini-gini? Apa dampaknya kalau berkepanjangan? Gitu kan? Saya berpikir itu kan mohon maaf ya Mbak Vita, saya ngomong ini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa yang saya sampaikan ini dilandasi oleh kepedulian, mudah-mudahan bisa dirasakan gitu. Saya merasa pertanyaan itu tadi lahir dari memang mungkin apakah dari fear, ada rasa takut, atau apakah sudah berusaha cukup panjang dan kok masih belum melihat hasil seperti yang diharapkan. Tapi apa yang diharapkan dari jawaban atas pertanyaan itu? Makanya tadi Bu Deli kan juga nggak hanya menceritakan soal apa dampak, tapi juga gimana solusinya kan gitu, bagaimana mengatasinya. Nah, kan gitu. Jadi karena kalau kita berhenti nanya apa dampaknya, apakah supaya saya ingin mendengar sesuatu yang nggak enak supaya saya tetap semangat, karena saya nggak mau itu terjadi gitu. Biar semangat menyelesaikan masalah itu, jadi tahu dampaknya. Jangan sampai nih. Jangan sampai gitu kan. Jadi tadi yang Bu Deli sampaikan menurut saya sudah sangat jelas, sangat baik. Saya ingin itu jangan mengangkat sisi itu gitu ya, meng-highlight sisi sampai kenapa kok muncul pertanyaan itu Mbak Vita gitu. Tapi jadi menurut saya dan wajar gitu ya bertanya seperti itu. Mungkin tadi bisa jadi, sekali lagi saya nggak tahu kan, bisa jadi karena memang sedang menjalani dan cukup sulit gitu, sudah cukup panjang. Tetapi ya tadi saya ini kembali ya. Saya by the way, saya bukan motivator. Aduh, saya kalau dibilang motivator saya langsung. Tapi Mas Ali memotivate kita semua loh Mas. Jadi namanya. Ya kalau misalnya, tapi sebetulnya gini, saya hanya ingin share apa yang saya pelajari, apa yang saya yakini, apa yang saya alami, apa yang klien-klien saya alami, dan jika itu bermanfaat, alhamdulillah gitu. Tapi sebetulnya karena gini, menurut saya kita nggak bisa ngandelin orang lain untuk termotivasi. Maka saya dengan hormat sama semua motivator, karena saya belajar luar biasa banyak dari motivator gitu ya. Dan sampai sekarang saya juga masih belajar terus gitu. Cuman kita jangan ngandelin orang lain untuk termotivasi. Dalam arti gini, kita mau mencari, that's okay gitu. Mencari, kita mencari, tapi kitanya berupaya gitu kan. Jadi cuma kalau ini jadi ngomongin ke saya sedikit ya, jadi tapi mungkin nyambung ke teman-teman, mudah-mudahan gitu ya untuk semua gitu.
jangan ngandelin motivasi dari orang. Kalau ada alhamdulillah gitu tentunya gitu ya, bukan terus tolak. Tapi kalau kita mengandalkan bergantung dalam arti bergantung gitu ya. Dari luar itu akan sulit karena kadang ada kadang enggak masalah gitu kan. Jangan dijadiin bensin gitu ya, jangan dijadiin bensin. Iya, yang utama gitu. Nah, jadi saya hanya ingin share apa yang saya pelajari, apa yang saya alami, dan jika bermanfaat alhamdulillah gitu ya. Dan tadi mudah-mudahan tadi Mbak Vita tadi respon ini mudah-mudahan juga membuat Mbak Vita juga tetap semangat gitu. Tetap semangat, dan tadi kita masih jalan, kita masih hadir di Zoom ini berarti kan kita masih ada waktu, masih ada dalam arti kita masih ada harapan gitu kan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang gitu. Tugas kita adalah gitu ya. Tugas kita adalah untuk berusaha. Kalau hasil itu kita nggak bisa maksain. Tapi tugas kita untuk berusaha. Saya sebagai ke-mute Mas. Saking semangat. Ada telepon masuk dari saya. Oh, saya sebagai seorang entrepreneur diajarin gini katanya, kalau kamu gagal dan gagal itu entrepreneur atau apapun lah hidup pasti banyak gagalnya. Tanyakan gimana kalau abis yang ini next time berhasil. Wow, oke. Gimana kalau yang abis ini berhasil gitu? Iya. Ya udah gue jalan lagi dong kalau gitu. Iya, coba lagi. Gitu kan? Coba lagi ketika terus ternyata nggak berhasil, udah drop banget kan, ya wajar lah, kadang ada down-nya juga, kita pasti kan kita manusia gitu. Iya. Tapi gimana kalau yang habis ini yang berhasil? Tapi selama yang kita tuju itu sesuatu yang memang penting untuk kita, kalau kita belum jelas tujuannya apa dan itu kita nggak merasa itu penting-penting amat, ya kita juga akan tergerak untuk berusaha lagi gitu kan. Tapi jika itu kita menemukan sesuatu yang memang penting untuk kita, tanyakan itu, gimana kalau habis ini berhasil? Itu membantu saya baik dalam bisnis, dalam macam-macam lah itu. Karena kita nggak akan tahu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat juga. Ke saya sendiri juga sebetulnya sih. Thank you Mas Ali, Bu Nelly, sangat-sangat ini banget lah, bermanfaat banget diskusi kita hari ini, memberikan banyak masukan, juga kita jadi pencerahan juga buat kita gitu loh mengenai krisis identitas ini dan gimana sih ngadepinnya gitu ya. Intinya kita harus semangat terus lah, no matter what, namanya juga hidup ya kan. It must go on ya. Yes, the show must go on. Show must go on, benar. Yeah, show must go on. Oke, mungkin udah jam 4:01, kita bisa tutup acara diskusi kita sore hari ini. Untuk selanjutnya aku serahkan kembali ke Saskia. Silahkan Saskia.